Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu. Nah, sekarang kita mulai belajarnya. Saat ini kita berada di era globalisasi. Tahukah kalian apakah globalisasi itu? Istilah globalisasi berasal dari bahasa Inggris globalization. Global artinya mendunia dan lisation yang berarti proses. Adapun pengertian globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi ditandai dengan semakin menipisnya batas antar negara, mudahnya penyebaran informasi, dan meluasnya kegiatan perdagangan. Faktor penyebab terjadinya globalisasi yang pertama, perkembangan teknologi dan alat komunikasi. Dengan perkembangan teknologi dan alat komunikasi ini, setiap orang dapat berkomunikasi dengan mudah dan cepat melalui media cetak ataupun media elektronik. Faktor yang kedua adalah kemajuan alat transportasi. Dengan kemajuan alat transportasi ini, setiap negara bisa mengirimkan produknya dengan mudah dan cepat. Faktor yang ketiga adalah keterbukaan ekonomi antar negara. Hal ini ditandai dengan adanya kegiatan ekspor dan impor. Berikut ini adalah contoh dampak dari globalisasi. Yang pertama adalah dampak positif globalisasi. Kita bisa mengenal jenis makanan dari negara lain tanpa harus datang ke negara asalnya. Barang-barang impor pun mudah masuk ke Indonesia seperti televisi dan telepon genggam. Kita pun dapat bepergian dalam waktu yang singkat dan kita juga bisa mengakses internet sehingga kita bisa menyaksikan pertandingan olahraga internasional dan menambah teman dari negara lain melalui media sosial. Dampak negatif globalisasi yaitu dengan adanya informasi yang tidak terkendali bisa menimbulkan adanya sikap yang kebarat-baratan. Kemudian munculnya sikap individualisme yang mengakibatkan berkurangnya rasa solidaritas, gotong royong, dan kepedulian. Di sektor pertanian pun juga mulai berkurang karena masyarakat memilih bekerja di sektor industri. Budaya bangsa juga mulai terkikis oleh budaya asing sehingga nanti suatu negara akan kehilangan identitas bangsanya. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang sosial. Yang menjadi latar belakang kerjasama negara-negara ASEAN adalah yang pertama adanya sumber daya alam yang beragam. Dengan keberagaman sumber daya alam ini mendorong kerjasama antar negara dengan tujuan untuk saling melengkapi kebutuhan masyarakat masing-masing negara. Yang kedua, berada dalam wilayah yang sama yaitu kawasan Asia Tenggara. Latar belakang yang ketiga yaitu berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial. Yang pertama, penanggulangan bencana. Misalnya memberikan penanganan darurat ketika terjadi tsunami di Aceh, Indonesia. Kedua, meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan negara ASEAN. Ketiga, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara ASEAN. Keempat, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara ASEAN. Dan yang terakhir adalah meningkatkan perlindungan sosial kepada penduduk negara ASEAN.
Kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang budaya. Setiap negara memiliki kebudayaan masing-masing. Kebudayaan tersebut menjadi ciri khas suatu negara yang membedakannya dengan negara lain. Beberapa kebudayaan Indonesia sudah terkenal di dunia, salah satunya adalah batik. Bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan adalah yang pertama adanya pertukaran pelajar antar negara ASEAN, kedua penyelenggaraan SEA Games, ketiga memperkenalkan kebudayaan khas negara ASEAN, keempat mengadakan kerjasama dalam peningkatan sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Demikian materi kita kali ini. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.